Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yaitu Jordan Akbar Ramadan. Hari ini saya akan menayangkan sebuah video atau memberi kalian satu video yaitu tugas perekonomian Indonesia. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Enjoy. Pertama, saya akan menjelaskan tentang menceritakan daya beli masyarakat. Pemerintah berupaya memperbaiki daya beli masyarakat sehabis masa pandemi COVID-19. Salah satunya dilakukan dengan mendorong sisi permintaan melalui realisasi bantuan sosial seperti program studi, subsidi gaji, dan semi bansos seperti kartu prakerja. Daya beli memang masih rendah. Kita melihat bahwa ini yang harus kita perhatikan. Pemerintah juga mengeluarkan berbagai bantuan kepada pelaku usaha, misalnya kebijakan insentif perpajakan, subsidi bunga, usaha mikro, kecil, dan UMKM seperti yang saya berdiri ini. Penempatan dana pada bank dan penjaminan kredit UMKM. Tidak hanya itu, pada sektor yang sama, pemerintah juga telah memberikan banpres produktif pembiayaan investasi kepada korporasi, penjamin kredit korporasi dan penyertaan modal negara yaitu PMN dan pemberian pinjaman BUMN. Yang kedua, menceritakan tingkat harga pasar. Harga bahan pokok selalu berubah-ubah setiap harinya. Harga tersebut menyesuaikan tingkat kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Informasi terkini terkait perkembangan harga komoditas pangan tentunya dapat berguna untuk menjadi referensi bagi masyarakat dan para pelaku ekonomi dalam mengatasi permasalahan kesenjangan informasi harga pangan. Mulai dari harga beras, daging ayam, daging sapi, telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai merah dan cabai rawit, minyak goreng dan gula pasir. Dari pantauan, harga komoditi daging ayam mengalami kenaikan berkisar Rp1.500 menjadi Rp26.500 per kilogram. Sementara untuk harga komoditi cabai merah turun drastis dari data perkembangan harga pangan yang dirilis sebelumnya pada Rp49.000 menjadi Rp38.000 pada hari ini. Yang ketiga, menceritakan pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dari kapasitas produksi maupun jasa dalam kurun waktu tertentu. Secara umum, pertumbuhan Kota Pontianak berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pada tahun 2020, Kota Pontianak memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan oleh sektor pendukung pendapatan Kota Pontianak merupakan perdagangan besar dan eceran. Pada masa pandemi, pedagang eceran justru semakin banyak di Kota Pontianak karena adanya perubahan pekerjaan dan besarnya bantuan pemerintah untuk pedagang dan UMKM. Berikut ini perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak. Pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak tahun 2020 turun menjadi 3,97% dibandingkan tahun 2019 sebesar 4,14%. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi terbesar terdapat pada sektor penyediaan akomodasi dan makan dan minum yang mengalami penurunan sebesar 20,11%. Diikuti penurunan sektor transportasi sebesar 14,36% dan perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,50%. Sektor yang mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi adalah sektor jasa kesehatan, yaitu 50,50%, sektor pengadaan listrik dan gas 25,56%, serta sektor informasi dan komunikasi sebesar 17,11%. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh adanya pandemik COVID-19 dan pembatasan sosial berskala besar, yaitu PSBB di Kota Pontianak. Yang keempat, kita menceritakan solusi ekonomi syariah untuk pola konsumtif. Yang pertama yaitu cermat dan teliti dalam memilih barang atau membeli barang. Yang kedua, menabung. Yang ketiga, membuat anggaran belanja. Yang keempat, hindari penggunaan kartu kredit. Yang kelima yaitu paling penting, marilah mulai berinvestasi.
itu sedikit cuplikan video atau untuk menambah ilmu dari saya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang menyenangkan. Yang baik-baik boleh diambil atau ditiru, yang buruk-buruk jangan diambil atau untuk tidak ditiru. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Joran Akbar Ramadan mengucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe channel video saya supaya saya rajin untuk mengupload video saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian ya, untuk menambah wawasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.